Kami akan pantau situasi terkini di Madinah bersama jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Selamat malam waktu Indonesia, Lukman. Lukman, selain mungkin Anda bisa mengupdate soal kegiatan jemaah haji asal Indonesia di sana, ada informasi juga bahwa ada 3 WNI yang ditangkap karena terbukti menawarkan haji ilegal. Nah, bagaimana saat ini sebenarnya prosesnya di sana, terutama Kemenhaj menangani kasus ini supaya tidak terjadi lagi adanya penawaran-penawaran haji ilegal? Kan hingga saat ini pergerakan jamaah haji dari Indonesia ke Tanah Suci terus berlangsung. Dan menurut data Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, per Sabtu 2 Mei 2006 kemarin, itu operasional haji menunjukkan progres yang sangat baik, lancar, dan terkendali. Sebanyak 192 kloter dengan total 74.652 jamaah dan 765 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, 184 kloter dengan 71.000 jamaah dan 733 jamaah telah tiba di Madinah. Para jamaah haji ini sebagian besar saat ini telah ditempatkan di hotel masing-masing, dan sebagian besar yang ada di Madinah, jamaah haji yang ada di Madinah ini juga sudah mulai digeser ke Makkatul Mukarramah untuk menjalankan ibadah umroh. Diana, terkait penanganan kasus 3 WNI yang kemarin sempat viral di tanah air, saat ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia terus memantau perkembangan kasus ini. Pihak Konjen RI juga telah menemui ketiga tersangka terduga pelaku untuk dimintai keterangan apakah memang benar mereka melakukan perbuatan itu atau tidak. Pihak kepolisian Arab Saudi sendiri telah melimpahkan kasus ini ke kejaksaan, namun pihak kejaksaan mengembalikan berkas ini ke kepolisian karena dianggap belum cukup bukti. Jadi pihak kepolisian diminta untuk melengkapi bukti-bukti untuk memperkuat kasus ini biar nanti ketika diproses di meja hijau di pengadilan itu pihak kejaksaan tidak mengalami gangguan seperti itu. Selain 3 warga negara Indonesia, kepolisian Arab Saudi juga mengamankan 4 WNI lagi dalam kasus yang sama. Jadi total ada 7 terduga pelaku tindak kejahatan pemalsuan atau rekrutmen haji ilegal atau haji tanpa antri. Jadi total ada 7 dan saat ini ke-7 tersangka masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di Kepolisian Arab Saudi. Terkait pendampingan hukum, pemerintah Indonesia juga akan melakukan pendampingan hingga kasus ini diputus oleh pihak pengadilan. Seperti itu, Diana. Baik, berarti Mungkin ada intinya ada pertanyaan. 7 WNI yang diduga begitu ya, dan tentu Kemenhaj sudah ada pencegahan berkoordinasi dengan beberapa petugas keamanan di sana maupun di dalam negeri di Indonesia. Tapi Lukman, saat ini Ya. bagaimana kondisi kesehatan jemaah haji menurut pantauan Anda secara keseluruhan? Mengingat saya melihat begitu ya, cuaca sudah mulai lumayan terik begitu. Bagaimana teman-teman petugas haji mengantisipasi hal ini perihal kesehatan dari para jemaah haji? Baik, Diana, untuk kondisi kesehatan jamaah haji sendiri saat ini memang cukup banyak ya yang dirawat di Rumah Sakit Haji Arab Saudi yang telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Sebanyak 700 lebih juga telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan saat ini sedang melalui rawat jalan. Dan hingga hari ke-13 ini total ada 7 warga jamaah haji Indonesia dinyatakan atau dilaporkan wafat meninggal dunia di Tanah Suci. Terakhir kemarin ada 1 jamaah yang kolap saat tiba di bandara, sempat dibawa dengan menggunakan ambulan ke rumah sakit, namun di dalam perjalanannya mohon maaf nyawanya tidak tertolong. Jadi total hingga hari ini sudah ada 7 jamaah haji yang dinyatakan telah meninggal dunia.
jamaah haji yang meninggal dunia ini rata-rata mengalami gagal nafas, serangan jantung, hingga gangguan paru-paru. Tentunya kondisi ini sangat membuat kita prihatin ya, karena kita berharap jamaah haji yang ada di Tanah Suci bisa menjaga kesehatannya, tetap bisa beraktivitas, beribadah di Tanah Suci, namun takdir berkata lain, mudah-mudahan insya Allah jamaah haji yang telah wafat ini mendapatkan pahala yang setimpal karena mereka sudah dinyatakan berniat haji. Dan sebagai kompensasinya, pemerintah melalui Kementerian Haji Indonesia akan memberikan hak badal haji kepada jamaah haji yang telah wafat mendahului kita. Seperti itu, Diana. Dan Diana, kondisi cuaca bisa saya laporkan dari pagi sampai sore hari ini itu terpantau sangat cerah, bahkan sangat terik. Suhu bisa mencapai antara 39 sampai 43 derajat Celcius. Bahkan hari ini jamaah haji yang melakukan tawaf di Ka'bah atau di Masjidil Haram itu rata-rata menggunakan payung semua. Jadi saya himbau atau Kementerian Haji dan Umroh menghimbau kepada para jamaah haji yang melakukan tawaf di Masjidil Haram hendaknya memakai payung atau penutup kepala, dan tentunya agar tidak kaki tidak melepuh, dianjurkan untuk memakai kaos kaki agar tidak pecah-pecah gitu kakinya. Karena memang kondisi sangat terik dan sangat panas sekali di sini, Diana. Baik, terima kasih atas laporan terkini dan lengkap Anda, jurnalis Transmedia Lukman Rozak langsung dari Madinah. Terima kasih Lukman, jaga kesehatan Anda.